Tiba-tiba terdengar suara berbisik dari ruang sebelah, di mana Dongso dan Jongchul sedang membicarakan Yihon di sana. Tampak Dongso yang sedang memikirkan keanehan-keanehan yang ia alami, di mana semua tingkah dan yang diucapkan anak itu sangat mirip dengan Kim Deukpal, hingga Jongchul mengira jika Yihon adalah anak bos mereka itu. Menunggu malam tiba, Dongso menyuruh Jongchul untuk tidur lebih dulu. Namun pria itu menolak dan bicara dengan yakin jika dirinya tak bisa tidur dalam kondisi seperti itu, dan susumbar jika ia akan menyergap Yihon malam ini begitu mendengar pintu sebelah dibuka. Lain di ketanyaan, justru Jongchul tidur dengan begitu lelapnya. Sedang di kamar sebelah, Yihon mengganti plester luka di kening Sekyung. Saat itulah, Sekyung mau bercerita apa yang sedang terjadi padanya. Ternyata sebelum pertemuan mereka di jembatan, Sekyung sempat berdebat dengan ayahnya. Karena tak tahan, ia membenturkan kepalanya ke tembok dan pingsan. Barulah saat siuman dia kabur dari rumah. Entah apa yang merasuki ayahnya. Semenjak kecil, ia sudah diperlakukan seperti itu. Hukuman demi hukuman secara verbal maupun fisik ia terima, hanya karena mejanya berantakan atau pakaiannya kusut. Pernah di masa kecilnya, karena tak bisa mengendalikan emosi, sang ayah membakar semua mainan yang menjadi penyebab ketantrumannya, serta memarahi dirinya yang masih kecil tanpa ampun. Yang paling membuatnya trauma adalah anjing kecilnya yang merupakan hadiah dari sang ibu, mati karena ketidaksengajaannya, dan ayahnya menyalahkan dirinya bahkan memaksanya melihat anjing yang sudah berlumuran darah itu. Semenjak itulah, Sekyung tak pernah membantah sang ayah, dan kini, semenjak dirinya dekat dengan Yihon, keberanian untuk menentang sang ayah muncul. Namun semua itu tak luput dari aduan si anak basket kepada ayah Sekyung setiap kali Sekyung dekat dengan Yihon, hingga membuat sang ayah menaruh kamera di tempat yang paling privasi untuknya. Hal itu menjadikan Sekyung selalu menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai teman, Yihon meyakinkan Sekyung jika ayahnya hanya salah jalan, dan mengira apa yang selama ini ia terapkan kepada anaknya adalah yang terbaik menurutnya. Tugasnya sekarang adalah menyadarkan kekeliruan ayahnya itu. Saat Sekyung sudah tidur, Yihon mengambil ponsel milik temannya itu dan diam-diam menghubungi ayah Sekyung. Ia berharap ayah Sekyung akan sedikit terbuka dan mau mengerti keadaan anaknya itu. Meski pada kenyataannya, sangat sulit merubah prinsip seseorang, lebih-lebih dari mulut orang yang ia benci. Pagi pun tiba. Ponsel Jongchul berbunyi. Saat ia mengangkatnya dalam keadaan masih mengantuk, ia mengira si penelpon adalah bos Deukpal, dan mengiyakan permintaannya untuk segera bertemu di lantai 2. Ia pun memberitahu Dongso jika bos Deukpal menyuruh mereka ke lantai 2, dan baru tersadar jika yang menelponnya adalah anak SMA itu. Masih dengan nyawa yang baru saja terkumpul, Dongso menanyai Yihon, dari mana anak itu mendapatkan nomor Jongchul. Yihon tak menjawab dan malah bilang jika Dongso mengganti nomornya. Dengan emosi, kedua gangster itu ingin memastikan apakah Yihon benar-benar putra dari bos mereka atau hanya berpura-pura saja. Lalu dengan segala pengetahuannya mengenai kedua anak buahnya itu, Yihon mulai mengungkit tentang ayah Jongchul yang seorang petani, dan baru meninggal tahun lalu karena penyakit kronis. Tak hanya itu, Yihon juga mengetahui tentang adik Jongchul yang sedang sakit dan menjalani sebuah perawatan, dan selama ini Deukpal lah yang mengirimkan uang pengobatan untuk adiknya itu. Kenyataan itu membuat Jongchul tertegun. Tak menyangka Yihon tahu sedetail itu mengenai dirinya. Lanjut, kini giliran Dongso. Yihon berujar jika dirinya merupakan anak yatim piatu. Pertemuan pertama mereka adalah saat Dongso berusia 19 tahun. Dia ditipu temannya hingga tak memiliki uang sepeser pun. Lalu Deukpal membawanya ke sebuah restoran dan mentraktirnya. Semenjak itulah Dongso tak mau meninggalkan orang yang menolongnya itu. 동수 너는 고하다. 길에서 헤매던 널 내가 국밥집에 데려갔지. 내가 정말 19의 사기꾼이었다면 동수야.